Oke, selamat datang di channel YouTube saya, Fauzi Akbar Darmawan. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi untuk upload video-video yang baru. Baik, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang metode penugasan. Oke, ini langsung saja ke soal. Contohnya, ada PT Angkasa adalah kontraktor yang sedang mengerjakan proyek di daerah Malang, lokasi proyek VWXY, ya, jadi nama proyeknya. Saat ini PT Angkasa membutuhkan jasa subkon listrik untuk seluruh proyeknya dan memiliki 4 kandidat subkon, yaitu subkon A, B, C, D. Jadi ingat, untuk soal yang bisa diselesaikan dengan metode penugasan ini harus memiliki jumlah yang sama antara yang mengerjakan dan yang dibutuhkan. Subkon tersebut sudah memberikan penawaran untuk masing-masing proyek yang dikerjakan oleh PT Angkasa, di mana sudah tertera pada tabel di bawah ini, ya. Jadi masing-masing subkon disuruh menawar tiap proyek itu, nanti dia menawar berapa. Kemudian manajemen ingin masing-masing subkon mengerjakan satu proyek agar dapat selesai tepat waktu. Jadi satu subkon hanya boleh mengerjakan satu. Itu adalah salah satu syarat dari metode penugasan. Bagaimana model penugasan pada kasus tersebut agar PT Angkasa dapat menghemat anggaran? Oke, jadi ini soalnya. Di sini sudah ada tabelnya. Jadi subkon A nanti akan menawar proyek V senilai 11.000, W 6.000, dan seterusnya, ya. Jadi ini tabelnya seperti ini. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Oke, jadi di sini kita akan coba lihat. Di sini saya sudah membuat tabel seperti yang tadi. Cuman yang berbeda adalah ribuannya saya hapus sehingga saya cuma ambil angka depannya saja. Nanti di akhir perhitungan kita tinggal mengkalikan dengan angka 1000 lagi. Oke, langkah pertama pada penyelesaian metode penugasan adalah kita harus tahu dulu ini disebut dengan baris, ya, yang searah horizontal ini, dan arah vertikal itu kita sebut dengan kolom. Langkah pertama ada paling kecil itu berapa, ya. Di sini di nilai V ini yang paling kecil adalah angka 7, ya. Nah, sehingga nanti, ya, angka 7 ini kita harus kurangi, ya, seluruh nilai yang ada di baris ini kita kurangi dengan angka 7. Jadi ini saya tuliskan sini aja, ini minus 7. Kemudian di baris kedua, angka terkecil adalah 3, maka kita lingkari saja 3 ini. Nanti semuanya dikurangi dengan angka 3. Kemudian kita lanjutkan di baris ke X ini, angka terkecilnya adalah 4. Ya. Sehingga 4 ini kita akan kurangi nantinya, minus 4. Nah, di sini adalah 5. Ini minus 5. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung melakukan perhitungan, ya. Kita kurangi. Di sini tadi baris yang pertama kita kurangi dengan 7, sehingga 11 ini akan berubah menjadi 4, 8 menjadi berapa ini? 1, ini menjadi 3, dan ini menjadi 0. Karena dia angkanya yang paling kecil 7. Kemudian di kolom berikutnya kita kurangi dengan angka 3, 6 dikurangi 3, itu adalah 3. Kemudian di sini 2, 0, dan 5. Oke. Di sini 4 kurangi 4, 0. 8 kurangi 4 itu 4. Oke, berikutnya 6, berikutnya 5. Nah, yang baris terakhir 11 kurangi 5. Kita dapatkan angka berikutnya 11 kurangi 5, kemudian 10 kurangi 5 itu 5. Kemudian ini 0, lalu kemudian ini 2. Oke. Ini adalah langkah pertama yang perlu kita lakukan pada metode penugasan. Setelah seluruh baris ini dikurangi dengan angka yang paling kecil, kita mencari, ya, mencari di bagian kolom, ya. Di bagian kolom ini yang searah vertikal ini kita harus mencari angka yang sama, yaitu baris A. Itu nilai terkecilnya adalah 0, sehingga nggak usah dikurangi, ya, atau dikurangi 0 juga nggak apa-apa, itu dikurangi 0. Kemudian selanjutnya di baris yang B, angka terkecilnya 1, saya tulis saja min 1 di sini. Kemudian dilanjutkan dengan ini 0, jadi kita tetap 0. Yang ini adalah 0, ya. Nah, setelah kita mendapatkan perhitungan tadi, ya, kita langsung hitung lagi. Karena di baris ini angkanya tidak ada pengurangan karena 0, kita tulis lagi saja.
Ini kita tulis lagi. Ini nilainya 4, 3, 0, 6. Kemudian di sini 3, 0, 6, 0. Di sini 0, 5, 5, 2. Minus 1. Jadi ini 0, kemudian yang tadi 2 dikurangi 1 itu 1, 4 dikurangi 1 itu 3, 5 dikurangi 1 itu adalah 4. Nah, ini adalah tahap kedua ya. Jadi yang bagian kolom itu sudah dikurangi dengan angka yang paling kecil. Nah, langkah selanjutnya pada metode penugasan adalah kita harus menarik garis seminimum mungkin, baik secara vertikal maupun horizontal yang meliputi semua sel yang bernilai 0. Jika jumlah garis penugasan sama dengan jumlah baris dan kolom, maka tabel dikatakan optimum. Nah, caranya adalah kita harus menarik garis dengan boleh secara horizontal dan boleh secara vertikal ya. Tapi intinya adalah kita harus menarik di bagian yang memiliki nilai 0 yang paling banyak ya. Nah, jadi kalau saya tarik garis ke sini, oh ini nolnya cuma 1 ya. Jika kita tarik garis ke sini. Tapi kalau saya tarik garis ke sini, oh ini nolnya ada 2. Nah, ini yang diprioritaskan. Oke, jadi saya tarik garis seperti ini. Kemudian 0 yang lain yang ada 2 itu adalah di sini dan di sini ya. Maka kita tarik lagi. Oke. Kemudian 0 mana lagi yang belum kita coret? Oh, ternyata 0 di sini. Jadi ini boleh mau ke arah atas, arah vertikal atau secara horizontal nggak masalah ya, nggak ada masalah. Ada bedanya. Oke, misalnya saya pakai yang vertikal di sini. Oke. Nah, setelah kita hitung, ternyata garis yang ada di sini ada 1, 2, dan 3. Nah, syaratnya adalah garis ini harus jumlahnya 4 karena jumlah kolom dan baris yang tidak saya di dalam sel yang tidak dicoret harus dikurangi 1 semua. Ini kurangi 1, nanti ini kurangi 1, kurangi 1, kurangi 1, kurangi 1, dan kurangi 1. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Oke, yang ini saya tulis lagi. 4, 0, 3, 0, 0, 6, 0. Oke, 0, 6, 0. Kemudian di sini 3, 0, 6. Oke. Nah, tadi di perhitungan sebelumnya kita sudah jelas ya harus dikurangi dengan 1. Ini kurangi 1 sehingga ini hasilnya adalah 0. Kemudian 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2. 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Oke. Kemudian di sini saya lanjutkan 5 dikurangi 1 4, ini 4, kemudian ini 1. Oke. Nah, setelah itu kita cek lagi ya apakah sudah optimal atau belum dengan cara menarik garis yang dalam satu garis itu nolnya yang paling banyak. Nah, di sini yang saya coba tarik ya, misalnya ini B sama ini sudah. Oh, ini 2 ya, ini 2, ini 2 juga. Jadi oke, gini aja supaya enak. Ini saya tarik ke sini, ya sama-sama 2, diprioritaskan dulu. Kemudian yang tersisa tinggal 0 ya. 0 ini saya tarik ke sini, saya tarik ke sini. Nah, sehingga jumlah tarikan garisnya sudah ada 4. Ini sudah optimal. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara penugasannya? Jadi cara penugasannya adalah kita mengambil nilai 0 yang dalam satu baris ini, dalam satu tarian garis ini, yang nilainya adalah nolnya paling sedikit. Ya, nolnya yang paling sedikit. Artinya di sini ada 1, di sini ada 1.
Jadi ke arah B. W ke arah B, sementara yang terakhir, karena B sudah diisi oleh W, maka V ke arah D. Ya, V itu ditugaskan ke D. Atau subkontraktor D mengerjakan proyek V. Seperti itu. V ke D. Nah, sekarang kita sudah tahu tugasnya seperti apa. Nah, kita kembali ke soal. Nah, di soal, Y ke C itu tadi, nilainya adalah, Y ke C itu nilainya 5. Sehingga kita masukkan di sini angkanya 5. Kemudian X ke A dari soal kita tadi, X ke A itu adalah 4. Sehingga kita masukkan angkanya 4. W ke B, di sini kita tahu bahwa W ke B itu nilainya 5. Sehingga kita masuk ke sini, ini 5. Kemudian W ke D, W ke D itu 8. Ya, W ke D ya tadi ya. Sorry. V ke D maksud saya. V ke D itu nilainya 7. V ke D nilainya 7. Jadi ke D nilainya 7. Nah, setelah itu kita jumlahkan. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 11, 21. Nah, 21 karena tadi dikalikan dengan 1000 ya. Tadi kan sudah saya bagi 1000, ini dikalikan 1000. Sehingga jawaban akhirnya adalah 21. Oke, ini adalah hasil akhir dari penilaian pembahasan. Jadi untuk mendapatkan nilai pekerjaan yang paling murah ya, ini kasus minimasi, maka pekerjaan Y, subkontraktor C mengerjakan proyek Y, subkontraktor A mengerjakan proyek X, subkon B mengerjakan proyek W, subkon D mengerjakan proyek V. Sehingga nilai kontrak untuk keseluruhan proyek itu nilainya Rp21.000. Oke, itulah demikian untuk tutorial metode penugasan. Semoga bermanfaat.